Seorang PSK ditangkap tanpa busana dan dia bapak-bapak. Udah kita bahas relaksasi. Maka PSK kan tidak mesti perempuan, kan bapak-bapak juga bisa jadi PSK. Jadi kita bahas tentang relaksasi, santai-santai kita. Pada episode kali ini kita santai-santai, kita relax, dan kaitan erat tentang relaksasi itu ada yang berbasis tentang suara. Banyak orang yang mungkin memiliki metode terapi untuk diri sendiri dengan mendengarkan musik. Itu kan salah satu metode relaksasi menggunakan suara. Terus ada juga ini metode relaksasi menggunakan kopi. Ya, kopinya di order banyak-banyak, ditaruh bathtub, mandi pakai kopi, dia salah satu relaksasi. Kemudian kita mencoba mengaitkan antara suara dan kopi jika dipadukan untuk mencapai suatu apa sih, lama benar kelamaan ya, relaksasi. Oke. Sekadar podcast hanya di Spotify. Gunakan terus Anchor Apps-mu untuk podcasting. Relaksasi ya. Relaksasi. Jadi nyambung sama PSK tadi. Openingnya kepanjangan. Kepanjangan, Pak. Kok bapak-bapak PSK? PSK. Kepikiran PSK. Oh, petugas senam kegel. Oke. Pelatih senam kegel. Pelatih senam kegel. Kan relaksasi, PSK. Pak. Relaksasi ya. Iya. Melatih organ-organ tertentu agar lebih nyaman bersenggama. Kan memang khusus kan senam kegel. Iya. Tapi lumayan ya, Pak, kalau Iya, pelatihnya laki-laki. Nah, ya agak ngeri gimana gitu sih. Kan tapi enak. Kan korelasi yang ingin dibahas sama Bang Maul ini kan kopi dan suara. Iya. Relaksasi. Relaksasi dari kopi dan suara. Iya. Kan Bisa PSK, aja Pak. suara kopinya itu kopi atau kopi suara, kopi sound. Kopi Paduan suara kopi, Pak. paduan suara. Kapela dong, Pak. Kapel. Kopinya tadi pesan banyak-banyak, masukkan bathtub. Pakai buat mandi. Dipakai buat mandi ya, Pak ya. Kalau bathtubnya nggak ada, Pinjam bathtub kawan. Pakai bak. Bak mandi bisa. Atau sebenarnya ada yang paling mudah. Apa tuh, Pak? Beli kopi botolan, Heeh. pergi kolam renang publik itu tumpahin. Wih, mandi kopi juga, Pak. Iya, ya. rame kan. Campur kaporit tuh, Pak. Iya. Kan gak usah diminum. Ini pedih, Pak. Cuma buat mandi. Di organ-organ tertentu itu pedih rasanya. Perih. Cuma buat mandi. berarti ini terobosan yang baru ya, Pak. Terobosan baru. Soalnya kalau biasanya kan cewek itu mandi susu. Ah, kalau laki-laki mandi kopi, Pak. Maskulin kita. Tapi kan treatment di apa tempat-tempat pemanjaan perempuan-perempuan itu kan banyak juga sekarang yang kayak lulur-lulur kopi. Iya, ya lulur manja pakai ampas kopi, Pak ya. manja. Nah, kadang kalau memang ampas kopi tidak ada ampas kelapa. Nah, jadi agak bau-baunya lucu gitu Enggak pakai keluar. ampas sagu. Ampas sama ulat-ulatnya juga, Pak, bagian dari terapi. Emang kan orang ada terapi kan gigit ikan, nah digigit ikan ini kulit sagu. Ulat kulit sagu dong. Ulat sagu. Ulat sagu. Terapi ulat sagu, Pak. Agak geli-geli gimana gitu kan. Geli-geli menjijikan, Pak. Menggelinjang, Pak. Dia menggelinjang. Sakit, Pak. Ulat sagu itu giginya besar-besar. Oh iya. sakit. Pernah, Pak? Sakit digigit Terapi ulat sagu. Saya enggak terapi, makan pernah. Oh iya. Pernah lihat, Pak, Kepalanya giginya? besar-besar. Ya pernah makan soalnya. Makan ya. Enak. Emang ada giginya, Pak? Iya ada di kepala. Ada efek relaksasi nggak, Pak? Makan itu, Pak. Enggak ada sih, cuma sedikit dizzy. Sedikit gizi. Manis, Pak. Easy. Ya. Manis. Tapi kalau kebanyakan dizzy. Jadi harus dimasak kalau ulat sagu. Kalau kita makan langsung tuh kalau enggak biasa agak-agak pusing. Oh gitu. Tapi relax nggak? Relax tuh apa berarti, Pak? Bisa bilang relax sih, tapi berhalusinasi sedikit lah. Berhalusinasi ya, Pak. Halusinogen berarti, Pak. Mengandung halusinogen berarti. Mengandung halusinogen tuh. Makanya enaknya kalau dimasak dulu, digoreng gitu. Oke.
Enak. Jadi kita ngomongkan makanan. Kan masih ada hubungannya dengan relaksasi, Pak. Extreme food. Tadi intinya temanya relaksasi. Relaksasi. Terus supnya ada suara dan kopi dan Relaksasi lain-lain. atau relaksasi Relaksasi, atau ya. relaksasi. Pak, jangan Pak makin pusing Pak di bola balik jangan. Jangan, Pak. Jangan Jadi bermain jangan dengan pusing, kata-kata. jangan bikin pusing. Karena kita tujuannya relax kan. Iya, relax, Pak. Menghilangkan pusing. Pusing. Ya kalau misalnya terlalu pusing, ambil kepalanya, antukkan ke dinding. Iya, biar Lepaskan ke lantai. itu kadang metode saya kesal sama dinding tuh Pak. Pecahkan saja kepalanya. Biar ramai. Pusing kan? Kan pusing. Biar enggak pusing, kita hempaskan kepalanya ke lantai. Aku lari ke pantai. Ku ambil remah-remah rengginang. Ada rengginang lagi di Ada, pantai. Pak, di pantai, Pak. Ada rengginang lagi. Masih mau. Masih mau. Masih mau. Siapa tuh ngejual rengginang? Orang sedang relaksasi di pantai, Pak. Tuang secangkir cendol. Yes. Yang Tapi rumah kubalikkan rengginang dengan sebungkah ampas kopi. Romantis ternyata. Oke, masih berkaitan dengan kehinaan kemarin. Wah. Dan ku persembahkan tulus untukmu. Wasih. Ampas kopi cendol. Ampas kopi cendol. Cendol ampas kopi. Cendol ampas kopi. Cendol ampas kopi. Terobosan terbaru itu, Pak. Agak berserat. Giginya coarse. Iya. Harus giling coarse, jangan kasar ya, Pak, jangan ya? extra fine. Oh. Jadi benar-benar berampas. Berampas. Jadi gitu minum cendolnya terasa tergaruk lehernya kan. Tergaruk. Oke. Sebuah puisi yang berjudul Lelaki Ampas. Lelaki masa gitu. Lelaki masa gitu. Oke. Relaksasi kopi ya. Karena cinta tak semanis tai kucing. Waduh. Emang teh kucing manis, Pak. Wah, ini benar-benar butuh relaksasi ternyata. Sampai tidak mampu merasakan asamnya tai kucing. Oke. Pernah merasakan. Pernah merasakan. Pernah merasakan tai kucing. Ini tai apa bukan ya? Tai ini bukan. Debat kan, perdebatan epik. Tai ini bukan. Bukan. Tai bukan. Pegang. Tai ini bukan. Bukan, cium-cium. Iya tai, Tai gitu. bukan. Bukan, gitu. Dirasanya. Nah kan tai. Tai kan? Relaksasi tuh dari Butuh kan emang kebutuhan kita untuk relaksasi. Iya Pak, betul karena menghadapi keseharian yang Iya, penuh yang tekanan penuh ya. hektik. Banyak deadline. Ya, relaksasi sendiri pun menjadi salah satu sistem badan kita Pak untuk menjadi lebih sehat sebenarnya. Kalau misal dientam pressure terus, ya udah meninggal. Biar enggak cepat tua. Ya, Maksudnya organ dalamnya enggak cepat tua. iya, dia kok langsung klarifikasi ya. Dia kok preventif orangnya. Saya selalu begitu Pak. Dia menguntungkan diri sendiri, Pak. Sebelum mengeluarkan statement saya harus menyiapkan defense. Oke, cukup preventif Anda ya Pak ya. Begitu statement terlepas dan mau dibalas. Memang Pak Ani selain tahu segalanya, Iya, nomor iya, duanya Google. Oke, betul. Juga dia jago membela diri. Iya benar-benar. Defense. Kayak jadi turunan ke-12 dari Sun Tzu. Oh, iya. The Art of War. Ya, dia tahu Ahli strategi strategi perang. dia. Benar. Itu kan salah satu manusia itu wajib berlatih bela diri. Dan itu salah satunya bela diri kan. Membela diri dari statement-statement salah yang Ya, kita keluarkan. oke. Siap. Mampu berkelit. Iya. Mampu bersilat lidah. Menghindari masalah tuh supaya kita lebih rileks gitu ya Pak ya. Iya benar. Hidup tuh enggak usah terlalu berat-berat gitu ya Pak. Iya, Karena iya. hidup sendiri pun ya sebenarnya enggak berat. Kita yang bikin berat. Benar. Yang penting hidup kita syukuri ya Pak ya. Iya. Mungkin kita bisa bacain satu quote kopi. Mana yang Ya, mungkin Pak Rian punya quote kopi terbaik kopi ya, Pak ya? 2021. enggak sih. Dari kopi aku belajar kalau yang pahit masih bisa dinikmati. Ternyata kita remah-remah rengginang ini masih bisa berguna untuk diri sendiri. Iya dong. Iya Pak. Ya saya sendiri kalau minum kopi emang enggak pakai gula Pak. Kenapa Pak? Iya karena kalau udah bagi saya itu cukuplah kopi. Jangan sampai kopi itu diperawani oleh gula, apalagi dinodai oleh susu.
Gitu ya Pak. Iya. Dalam sekali itu Pak. Iya benar. Makna kopi itu Pak ya. Dari Bang An kita belajar tentang relaksasi kopi. Jadi kopi nggak boleh Gula dinodai itu kan oleh racun termanis, Pak. materi apapun kan Pak. Betul. Jadi nggak boleh dinodai oleh materi apapun kopi. Kita tahu kan antara madu dan gula itu keduanya sama-sama manis walaupun salah satunya racun. Iya. 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 Kopi-kopi apa yang bersuara Pak? Apa tuh Pak? Kopi-kopi apa yang bersuara? Kopi apa tuh Pak? Nah, copywriter Pak. Kopi wadah. Bersuara, nah, dia bersuara kalau udah deadline anjing. Kalau belum deadline nggak bersuara deh Pak. Oke. Kesian kan? Terus Pak, kalau misalnya kopi dijadikan bahan untuk relaksasi, kan di dalam kopi itu ada kafein. Apakah kafein menjadi salah satu faktor penting untuk membantu relaksasi seseorang? Iya, itu salah satunya kan. Kafein itu kan membuat urat-urat saraf yang tegang itu mengendor. Oke. Oh, Tapi syaratnya satu, jangan pakai gula. Kopi, ya kopi. Iya, Kopi iya. sebenarnya kopi kasih air hangat, air panas. Berarti kalau misalnya ditambahkan gula, itu apakah menghilangkan keseluruhan manfaat kafein atau hanya meredam sehingga Bisa menghilangkan juga sih sebenarnya. Wow. Kalau terlalu manis itu malah enggak ngefek kafeinnya. Oh kalau gitu aku besok-besok ngopi udah nggak pakai gula lah. Saya udah lama Pak enggak pakai gula Pak. Biar lebih tenang Dan jiwa. bagusnya kopi tanpa gula itu kan menjadi pembakar lemak terbaik. Oh gitu Pak. sih. Oke. Makanya banyak juga yang bilang itu diet kopi. Oh iya. Jadi kopi pahit tanpa gula. Jadi membakar lemak, buang racun-racun tubuh dia kan. Kopi yang tanpa gula ya tadi. Kalau pakai gula ya you know lah. Inilah. Oke. Pengen diet tapi pakai gula kan bingung kita kan. Kalau kopi pangku Itu relaksasi juga tuh Itu Pak. relaksasi Pak. Ini kok kopi pangku ini cuma ada di sini apa di daerah lain ada ya? Ada tapi sebutannya beda. Beda ya, tapi kalau kopi pangku tuh khas ya, Pontianak ya. Kopi pangku, kopinya 3.000, pangkunya 15.000. Waduh. Waduh mahal. Kok enak gitu. Ya, itu rate paling rendah. Bisa sampai lebih Pak, karena iya. yang di pangku kadang-kadang pesan Indomie goreng, Oh, gitu. nasi goreng. Iya. Kadang Jadi pesan lebih, Pak. kredit motor Pak. Iya. Ada sensasi apa tuh Pak kalau Pesan kopi iPhone. sambil mangkuk? Aku enggak kalau saya enggak suka. Iya. gitu. Enggak enak Pak. Tapi Kita mau minum kopi tapi sambil mangkuk kan enggak enak. Iya ya Pak ya. Susah kita ngambil. Kalau memangku jabatan gimana? What? Itu bikin enggak relax Pak. Iya. tapi bisa jadi relax gak Pak kalau kopi sambil mangku? Ya enggak Pak, kalau saya sih enggak relax. Nggak relax ya Pak. ya? Bira ya Pak. Bahaya jadinya bahaya. Geli-geli basah. Aduh, kopi pangku ya. Bisa menimbulkan hal-hal lain berbahaya itu. Iya. Terus tuh ada ya metode relaksasi pakai suara tadi. Kalau misal dengan kopi kan relaksasinya gitu Pak. Yes, di Nah, itu mungkin itu yang dicari beberapa penikmat kopi Pak, selain dari kadang nih Pak ya, kalau misalnya terutama di sini tempat kita kan beberapa mungkin dimulai 2 tahun yang lalu tuh banyak fenomena latah kopi, latah coffee shop. Mereka banyak menjadi barista master padahal cuma cek di Google nyari info jenis kopi ini, langsung nge-brand dirinya langsung aku barista. Aku barista loh. Apa namanya self proclaim. Nah, self proclaim ya. Ketimbang mereka yang saya tangkap gini Pak, ketika mau pesan kopi yang mungkin satu sisi penasaran ingin mencoba jenis kopi yang lainnya gitu ketimbang yang hari-hari dipinum nih kan. Iya. Begitu datang mereka langsung storytelling tentang kopinya. Sehingga kita secara tidak langsung kayak mengimplan. Nah, mereka mengimplan rasa, mendoktrin kita untuk merasakan sesuai dengan yang dia ceritakan. Nah di satu sisi kan kita karena makhluk sosial, ya udah setuju saja. Merasa empati ya Pak. Rasa empati tadi. Empati dan terganggu mungkin, Pak. Sebenarnya tergantung. Mau kopi kok di gitu kan. Diajak cerita kan. Ajak cerita Tapi kan. ya begitulah kalau di kelas-kelas barista atau training barista itu seorang barista harus tahu
tahu kopi yang dibikin sama dia ini asalnya dari mana, ketinggiannya berapa, terus berasal dari varietas apa. Jadi harus tahu Oke. kalau seorang barista. Nah, terus Pak, kalau memang ketika dia menceritakan pada fase storytelling itu ibarat memancing potensial customer untuk buying kan? Apakah itu memang ada diajarkan juga ke baristanya gitu? Iya. Memang Iya, ada. memang ada diajarkan. Oke, untuk para barista saya tidak mengeklaim kalian salah. memang Itu ada. memang diajarkan. Tapi kan ada juga yang pura-pura. Oke, nah ini dia yang mesti kita waspadai. Iya, yang berpura-pura ini. Dia harus menceritakan ini kopi dari daerah A, dari ketinggian pohonnya ditanam di ketinggian sekian dari varietas ini. Terus setelah proses panennya seperti ini dan proses setelah panennya pengeringannya mungkin hapwes, pulwas atau honey kan macam-macam. Oke. Nah, terus nanti digiling seperti di roasting dengan tingkat kematangan seperti apa. Misalnya light, medium, light to medium, medium to dark. Nah, kan beda karakter kopinya jadi beda. Jadi sebenarnya barista itu harus tahu yang kayak gitu. Kalau dia ingin mengatakan dirinya sebagai seorang Oke. barista. Iya, itu bekal yang wajib dimiliki, Pak ya. Dan sebenarnya lagi itu barista itu harus bisa meracik minuman khas dari kopi yang benar-benar dia ciptakan sendiri resepnya. Jadi harus bisa bikin resep ya Pak ya. Iya, ya setidaknya dia bisa bikin house blend. Iya. House blend ini kan campuran kan. Misalnya robustanya sekian gram, terus arabikanya sekian gram, terus robustanya pakai 3 daerah misalnya robusta Brazil, robusta Di dalam Indonesia. campuran ada Iya, campuran lagi, Pak ya. lagi. Nah, dan itu dia harus tahu. Oke. Kalau kopi pangku itu campurannya apa? Itu ya Serius mulu tadi. relaksasi. Saya tanya tentang barista. Kopi. Jadi Tentang kita kopi jangan dan memberikan barista. Informasi yang salah. Nanti Iya, iya. dari informasi yang salah itulah yang berkembang menjadi salah lah jadi benar kan. Kebohongan yang diulang-ulang akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Oke. Seperti gini misalnya di sebuah coffee shop ada yang pesan cappuccino, ya kan? Iya. Dihidangkan lah nih, disajikan sama baristanya, ini Pak cappuccinonya. Diminum. Udah enak Bang katanya. Enak nih cappuccino. Masih enak cappuccino yang merek ini. Iya. Saset. Nah, kenapa? Karena cappuccino sendiri itu kan kalau yang benar-benar cappuccino itu kan misalnya espresso 30 gram misal. Espresso 30 gram susu susu yang dihangatkan fresh milk yang dihangatkan itu juga 30 mili dan sisanya 30 milinya lagi itu udah yang udah di frotter istilahnya Udah ada busa. busa susu. Susu dikocok. Susu dikocok gitu. Iya, yang dari Bisa kopi berbusa pangku ya, tadi Pak, Pak kan. Dari kopi pangku kan. Sambil dikocok-kocok gitu ya. Pak, ya. Jadi kan sebenarnya enggak ada manisnya cappuccino itu. Gurih mungkin Pak. Gurih. Iya. Seperti kopi pangku Pak. Gurihnya aja dapat. Enggak manis. Makanya bilang udah enak Bang gitu deh. Nah, kadang-kadang juga ada yang salah dengan latte kan kopi susu. Kopi susu. Padahal beda sekali kan. Latte itu kan Kopi dan susu. kalau latte itu kan lebih ya 70-30 lah atau Oh, lebih ke permainan rasio komposisi di dalamnya Pak ya. iya, komposisi. Iya, iya. Komposisi kopi dan pangku. 30% Uh-huh. kopi, 70% pangku. Balik-balik miskin. Iya kan? Total pengeluarannya kan begitu kan? Iya, iya. 30% kopinya, berapa tadi? Iya, 70 70% pangku. pangku. 15.000 kopi, pangkunya. Jarang-jarang kalau di kopi pangku itu biasanya jarang. Berapa Jarang tuh? sampai belasan ribu kopi. Oh gitu. Paling 3.000 5.000. 3.000 5.000 ya Pak ya? Pangkunya yang mahal. Mahalnya di pangku. Di pangkunya Iya. itu mahal. Karena itu yang di pangku tuh di roasting dengan cara berbeda, Pak. Dia agak mungkin agak Metode medium roastingnya. dia. Kan itu dia kan ada light tuh. Apa tadi Pak? Light, medium. Tapi yang jelas roastingnya manual. Iya. Kalau yang Ini kalau kita kopi pangku seperti- itu yang di pangku itu sebenarnya marketing Pak, sales dia. Jadi bisa cross selling. Cross selling. Oke. Ada pesan kopi kan, nah nanti Belilah dia di pangku ini nih. katanya. Di bangku, Bang pesan goreng pisang lah, pesan
Tapi masing-masing ada khasnya kan, Bang. goreng. Khas dari Jawa, dari Sunda. Dari mana gitu kan. Ini asalnya Rasis dari nggak sih Iya, kita iya, ngomongin iya. gini? Ya, itu kan kondisi geografis, Ya, Pak. ya, Santai itu kan saja. Iya. jenis saja. Betul. Walaupun Ya. sekarang kan udah banyak mulai hilang kan. Iya, itu kearifan lokal sih Pak. Iya, kearifan lokal. Banyak yang ngerasa kehabisan uang. Iya. Pengen ngopi 3.000 tapi embel-embelnya banyak. Ya kayak semacam jebakan-jebakan Batman lah. Tapi kan itu sarana relaksasi kan memang membutuhkan biaya yang mahal Pak. Bisa enggak sih sebenarnya? Gimana tuh Pak? Enggak. Bisa misalnya cuma sekedar pakai Iya, Oh, memang. sering tuh. Apa ini siapa? Abang angkat katanya. Adek angkat gitu. Oke. Malah pagi adek, malamnya diangkat-angkat. Aduh. kan? Pada akhirnya ngomong yang gini lah. Relaksasi Tapi saya setuju sama relaksasi murah, relaksasi sama murah. Bang Andri. Relaksasi murah itu. Kalau kopi harus semurni-murninya, setuju sih. Iya. Iya, Rusak oleh Untuk susu. Ya. betul-betul merasakan kenikmatan kopi itu sendiri, Iya. rasa kopi itu sendiri. Tapi kalau betul-betul murni berarti nggak usah ada air, Bang. Nggak bisa, karena Nggak kan bisa. kita menyeruput. Itu Bapak memang bukan minum Kesedek, kopi. Pak, namanya, Pak. Bapak itu nyemil, nyemil kopi namanya. Kopi. Itu juga sebenarnya jadi patokan. Kalau kita membuat kopi atau pengen tahu nih kopi yang mau kita bikin ini masih layak dibikin. Oh, oke. Karena kan kopi kalau habis di roasting itu kan ada masa simpan sebenarnya. Oh, Masa simpan mungkin bisa 6 bulan, ada yang setahun. Itu kan batas tergantung kadaluarsanya juga ada. profil roasting. Nah, jadi pengen tahu masih enak nggak sih kalau dibikin gitu kan, sebelum digiling. Punya aja 1-2 biji. Kalau kira-kira belum apek rasanya berarti masih aman. Kalau apok berarti udah dipangku, Pak. Asam saya. Asam. Ya, itu kan kopi udah kita bahas ya. Aduh, habis itu apa tadi? Suara. Suara. Ini Bung Rian nih yang Nah, iya. Gimana yang kupingnya cukup sensitif? suggestion-nya suara kan. Iya. Gimana nih Bung Rian? Ya enggak ada. Lagi pengen relax aja sih. Dengerin suara kalian aja saya udah relax. Oh gitu ya. Ya gitu. Suara kita ini salah masuk relaksasi suara. Relaksasi suara. Masuk relaksasi. Bisa bikin relax. Bisa bikin relax. Bisa bacakan mantra-mantra biar relax. Saya cuma penikmat suara aja sih, Bang. Oh gitu. Nah, tapi kalau mau ngomongin suara saya agak nggak berani. Takutnya dibilang ilmu saya tinggi, padahal enggak. Saya rendah kok. Ya simpel-simpel aja, Pak. Iya, kan kita berbicara Kita sepengetahuan Pengetahuan saya. Sekadar pengetahuan Sekadar kita. pengetahuan saya ya. Suara itu kan bunyian yang keluar. Bingung langsung. seperti kentut pentatonik. Kentut pentatonik ya Pak. Iya. Oke. Kan ada yang pentatonik, ada yang cuma Diatonik. Ada loh suara-suara yang itu untuk relax. Pernah dengar nggak ASMR yang ini desahan-desahan? Ya, itu bukan ASMR, Pak. ASMR itu Pak. Oh, itu ASMR. Pak. Oke. Kalau pakai gambar itu baru. Ah, iya. Nah, ini kan benar-benar cuma video untuk relaksasi. Pemicunya Yes, auditori ya. Auditori dia, Pak. Pemicunya ya. Memancing, memancing. imajinasi untuk berpikir kreatif. Iya, Merancang mengeluarkan- storyline sendiri. Iya. Mengeluarkan ini. Sebenarnya kalau relaksasi suara, kalau menurut saya pribadi nih Pak, Iya. itu harus dibantu dengan hati. Oh, Jadi gitu. nggak bisa cuma suara tok, harus tetap lewat hati. Jadi kalau nggak lewat hati ya cuma dengar bunyi-bunyian. Oh gitu. Belum tentu kan. Misalnya dengar bunyi orang main biola, dia nggak pakai hati dengarnya, dia anggap itu berisik. Oh gitu. Ya harus diresapi ya. Pak? Diresapi, dihayati. Meresapi. Perasaan. Sapi. Jangan meres jangan dipotong di situ, Pak. Oh gitu ya. Jangan. Meresapi. Iya, oke. Sama juga kayak pangku Pak. Ah. Kalau sekedar pangku aja kan cuma berat kan rasanya. Tapi kalau coba diresapi. Diresapi ya Pak. Dinikmati. Pakai setiap hati. gesekan tuh Pak ya. Kan kerasa tuh. Menimbulkan hasrat-hasrat Relaksasi. ingin ejakulasi.
kok bisa berima? Iya kan, Ada Pak? rimanya. Ini. Aduh, terlalu rileks itu, Iya Pak. iya gue kelewat relax. Relate sih, masih relate juga. Tapi kan itu Iya, masih. betul itu paduan kopi dan suara itu, Pak. Iya sih Pak. Gitu. Iya kan? Di kopi, Kopi, lampu yang sedikit remang, sedikit remang. dan suara. Abang, kopi yang nggak enak pun jadi enak, itu Iya. kan? Enaknya bukan kopinya, pangkunya. Iya, yang enak. Saking terlalu enaknya sampai nggak sadar kalau uang di dompet udah habis. Pusing Pulang-pulang, lagi, Pak. Pusing. Ngulang lagi nanti. Iya. Memang Besok. itu sih tujuannya. Nyupir lagi. Nyupir lagi. Nyupir lagi. Aduh, Kan dia supir taksi palsu Pak. taksi palsu ya, Pak. Masih mau. Masih mau taksi palsu. Ya kan umumnya kan supir Pak yang Iya, biasanya senang berkunjung ke tempat kopi pangku tadi. Anda mendiskreditkan salah satu pekerjaan. Nggak boleh, Pak. Waduh. Oke ya. Bukan begitu maksudnya. Jadi enggak cuma supir sih. Kayak Oh, setiap kalangan itu kan. Lebih spesifik Pak, supir taksi palsu. Wah, Lebih supir spesifik. taksi Iya palsu benar ya, Pak. benar. Bukan Itu jar memang- general betul. Iya, memang pekerjaannya seperti itu sih, Pak. Mungkin dia supir pesawat, Supir pesawat. mungkin supir kapal pesiar. kan kita nggak tahu. Oh, iya sih. Iya, siap. Bisa ya. Kayak agak kekurangan kosakata tadi kalau misalnya supir pesawat kan bisa disebut pilot Pak. Itu langsung saja tuh. Tapi ini kan terlalu jelas. Tadi kan biar kita tidak terlalu mendiskreditkan supir kan. Multiverse, pilot, multiverse. centipede. Ya, oke, multiverse pilot centipede. Yoi. Multiverse pilot centipede, Pak. Film baru. Film baru. Kan kalau yang bisa mengeluarkan uang lebih banyak itu kan biasanya kan supir-supir pesawat, Iya. Benar sih Pak. supir-supir kapal pesiar, Pesiar ya, Pak ya. supir kan. Supir dah. Cuma Pegang biar kemudi lebih juga keren, sih. lebih keren kan dia bikin nama sendiri. Nakoda. Pada dasarnya pekerjaannya yang dilakukan sama Pak ya. Nyupiri, Menyupiri Iya. ya. Gitu ya, Biar Pak. ya. keren. Memang kalau Pak Andri ini paling jago membela diri. Jago. Udah blunder loh ya. Udah blunder loh itu. Wah, bisa dia mengalihkan pembicaraan gitu. Luar biasa memang. Tidak mendiskreditkan jadi. Iya. Membesarkan hati ya, Pak. Bapak yang punya perusahaan yang sering menyuruh karyawan untuk menganggap jadi keluarga ya Pak ya? Oh tidak, Pak. tidak Pak. Saya perusahaan saya sendiri karyawannya. Saya bosnya, kayak karyawannya. Saya memecat diri sendiri gitu. CEO ya, Chief Everything Officer. Chief everything Chief ya. Everything. Aduh, sip everything. Kepala dari tugas semuanya. Kalau di desain itu ada director deh, Pak. Dia ada directornya, dia drafternya, dia juga graphic desainernya, Pak. Semuanya kan merangkap. Kamu ini, saya katanya. Ini saya harus revisi loh saya. gitu. Bisa dibilang dia ini ya apa bisa kalau bahasa yang lebih halusnya lagi tuh masturbasi, Pak. Masturbasi, memuaskan dengan diri tangan sendiri, Pak. sendiri. Nah itu Bekerja relaksasi dengan juga loh, Pak. tangan Kepuasan Seperti sendiri. iya. Yang disebutkan tadi Mama Pak Rian itu apa kan? Onani, coli. Iya, itu kan masturbasi. Bagian dari relaksasi. Bagian dari relaksasi. Melepaskan ura-ura tegang. Masturbasi itu termasuk relaksasi atau melampiaskan nafsu birahi? Melampiaskan nafsu birahi untuk menghasilkan suasana rileks, Pak. Melepas ketegangan. Ketegangan berapa volt gitu, Pak, kesetrum gitu, Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya dengan kondisi kayak gitu pun Pak, itu kan dikembalikan lagi tentang niat awal yang mau dilakukannya. Ketika kita mengaitkan birahi pada dasar itu kan kebutuhan biologis manusia. Iya. Kita di badan kita kan punya segudang entitas yang tidak kita kenali dan suatu saat Variabel, mereka Pak. akan keluar variabel anomali Anomali. Normal loh, Pak. Enggak anomali itu, normal. Ketika disediakan untuk difasilitasi gitu kan, mungkin fasilitasnya kayak menikah dan segala macam itu yang kita obrolkan mungkin sekarang nih basis standar pengetahuan kita aja untuk mungkin Basis menganggap mandiri, Pak. basis mandiri untuk ya
enak-enakan. Oh, enak-enakan ya. Kalau memang Anda senang melakukan itu silakan, tapi hal itu tidak cocok untuk saya. Ya, kan kurang lebih kayak gitu. Iya, kan It's okay kebebasan. sebenarnya. Ya kan ada isolasi mandiri nih kan zaman pandemi. Kalau ini relaksasi mandiri. Relaksasi mandiri. Menikmati diri sendiri. Nah, Oh, Benar-benar. Me time. Me time. nggak terbatas sama yang udah menikah aja tuh kan. Apa yang belum menikah, yang udah menikah pun kadang-kadang me time. Kayak apa tuh Pak yang apa jahit, kodenya jahit sama mesin jahit ya Pak ya. Udah jahit tangan katanya kan. Udah jahit tangan nih gimana kata. Kayak seorang penulis misalnya kan. Iya. Seorang penulis yang pengen ya bikin kode sama istrinya. Kalau dia pengen main sama istrinya itu di